Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Hernanda Agung Prasetyo. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait topik 7 mata kuliah etika profesionalisme guru pada kolom mulai dari diri, yaitu saya akan menjawab 9 pertanyaan. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik. Nah, di sini sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, konsep guru kreatif dan inovatif telah merevolusi pandangan saya tentang peranan seorang pendidik. Dahulu saya melihat seorang guru hanya menyampaikan ilmu semata, namun kini saya memahami peran mereka jauh lebih luas dan kompleks. Mereka tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis saja, namun tentang pengembangan kepribadian, karakter, dan keterampilan yang akan membantu mereka dalam berkontribusi di masyarakat kelak. Nah, nomor 2, Apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Nah, di sini saya memiliki pengalaman dengan seorang guru biologi saat saya menempuh pendidikan di SMA yang luar biasa kreatif dan inovatifnya. Beliau menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik seperti eksperimen, simulasi, dan permainan edukatif yang membuat pembelajaran sebelumnya menjadi kurang bergairah menjadi lebih efektif dan menjadi hidup. Beliau juga mendorong kami untuk berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, sehingga pengalaman ini mengubah cara pandang saya terhadap pembelajaran materi biologi. Saya tidak lagi merasa bosan dan tetapi justru menjadikan salah satu mata pelajaran favorit saya saat saya berada di bangku SMA. Yang ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Nah, kreativitas dan inovasi dalam pengajaran dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti yang pertama, penggunaan metode pengajaran yang beragam dan menarik. Nah, di sini saya sebagai guru yang kreatif tidak terpaku untuk menggunakan metode pembelajaran tradisional. Namun, saya akan mencoba pendekatan baru dan inovatif untuk melibatkan para peserta didik saya. Yang kedua, saya akan memanfaatkan teknologi secara efektif. Nah, di sini pemanfaatan teknologi secara efektif menggunakan cara yaitu seperti pembuatan presentasi menggunakan media online, menggunakan aplikasi yang dapat mengkolaborasikan peserta didik, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah saya akan beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Nah, ini sangat penting karena kebutuhan setiap peserta didik itu bermacam-macam. Nah, di sini sebagai pendidik yang baik harus mengerti dan mengetahui kebutuhan dari peserta didik tersebut. Nomor 4, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengapa demikian? Nah, di sini kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik, yaitu dengan cara menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat membuat pembelajaran lebih aktif dan menarik, sehingga siswa tidak merasa cepat bosan dan tidak soal itu saja dalam belajarnya. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu dan haus akan pengetahuan. Di sini guru harus kreatif dalam memicu rasa ingin tahu peserta didik ketika ingin mempelajari suatu hal atau topik-topik baru dengan rasa yang antusias. Yang selanjutnya yaitu memberikan rasa pencapaian dan kompetensi. Sebagai guru,
ketika mempunyai siswa yang berhasil dalam tugas belajar yang kreatif dan inovatif, mereka akan merasa bangga dengan diri mereka sendiri dan termotivasi untuk terus belajar dan belajar dengan giat, sehingga dalam memberikan rasa pencapaian tersebut ada efek timbal balik yang demikian. Nomor 5, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Nah, di sini kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pemecahan masalah pada peserta didik. Yang pertama dengan cara yaitu mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, yaitu guru dapat menciptakan atau mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang informasi dan ide-ide baru serta menganalisis masalah tersebut dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan berpikir fleksibel. Di sini, siswa yang terbiasa dengan pembelajaran kreatif dan inovatif tentu lebih mampu beradaptasi dengan situasi baru dan menemukan sebuah solusi kreatif untuk pemecahan masalah yang akan dihadapinya secara kompleks maupun secara biasa. Yang selanjutnya yaitu caranya yaitu membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk terus dapat mengambil sebuah resiko. Nah, di sini ketika siswa merasa nyaman dengan mencoba pendekatan baru dan bereksperimen, mereka akan lebih berani dan mengambil resiko dan mampu menghadapi tantangan dan mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Nomor 6, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru. Nah, di sini ada beberapa poin tentang peran penting penggunaan teknologi dapat membantu guru, yaitu yang pertama, yang menyediakan akses ke sumber daya belajar yang beragam. Nah, di sini teknologi sangat memungkinkan seorang guru dan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar yang menarik, informatif, yaitu seperti video pembelajaran, simulasi online, dan aplikasi-aplikasi interaktif penunjang lainnya. Selanjutnya, yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi. Di sini, teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sekelas, berbagi ide, dan mendapatkan umpan balik dengan guru dan kepada sesama peserta didik secara on time atau real time. Selanjutnya yaitu membuat pembelajaran lebih personal dan terdiferensiasi. Yang dimaksud adalah guru dapat menggunakan teknologi untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu peserta didik, memberikan instruksi dan materi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nomor 7, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, di sini guru yang kreatif dan inovatif memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangannya secara holistik dengan beberapa cara. Yang pertama, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, yaitu dengan cara menghargai keberagaman budaya, latar belakang, gaya belajar, minat, dan lain-lain. Yang selanjutnya, guru harus mendorong dan memberi perhatian pada pertumbuhan pribadi peserta didik, baik itu di luar akademik, seperti pengembangan karakter, keterampilan sosial, kesejahteraan emosional, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran, yaitu hal ini adalah hal wajib yang harus dilakukan guru secara wajib, karena menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mengakomodasikan gaya belajar mereka tentu sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pembelajaran secara mendalam. Mereka mampu menyajikan pembelajaran melalui cerita, permainan peran, proyek, kolaboratif, diskusi, dan eksperimen maupun pada hal yang lain. Selanjutnya, nomor 8, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks?
Nah, sebagai calon guru profesional, saya yakin bahwa kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mengajar merupakan aset berharga yang dapat membantu siswa mengatasi berbagai tantangan pembelajaran yang semakin kompleks ini. Berikut ini alasannya, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, di sini guru kreatif harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang informasi, ide-ide baru, serta menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Hal ini membantu peserta didik tentunya dalam mengembangkan keterampilan menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, nomor 2 adalah cara yang kedua atau disebut dengan cara meningkatkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Siswa yang terbiasa dengan pembelajaran kreatif dan inovatif lebih mampu beradaptasi dengan situasi baru dan menemukan sebuah solusi kreatif untuk masalahnya. Mereka tidak mudah dalam menyerah ketika menghadapi sebuah tantangan atau kesulitan, namun mereka akan mencari cara untuk menyelesaikan beberapa tantangan atau tugas-tugas tersebut, yaitu dengan cara seperti itu. Nomor 9 atau nomor yang terakhir, pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif pada masa depan? Jika iya, apa yang akan Anda lakukan apa yang akan Anda ambil untuk menerapkannya? Nah, di sini saya akan menerapkan beberapa cara, seperti yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan dan siap untuk mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, saya akan berani mengambil risiko dalam mencoba ide-ide baru dalam pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau penggunaan pembelajaran yang terbaru. Yang selanjutnya, saya akan berpikir kritis dalam mencari solusi yang kreatif dalam pembelajaran yang saat ini, yaitu pembelajaran pada abad 21 ini yang kompleks, karena pada pembelajaran ini semua menggunakan sebuah teknologi di era 5.0. Selanjutnya, yaitu saya akan aktif dalam berkolaborasi dengan berbagai rekan, seperti rekan guru, rekan sesama mahasiswa, ataupun kepada para peserta didik untuk mengetahui apa yang akan saya lakukan ketika penerapan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya ampu dapat berjalan dengan kondusif dan maksimal. Yang terakhir adalah saya akan menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan proses kualitas pembelajaran, bukan sebagai tujuan itu sendiri, dan memilih alat yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan sebelumnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kuliah etika dan profesionalisme guru pada topik 7 ini, pada bagian mulai dari diri. Nah, jika ada kurang lebihnya, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.